Hai sobat-sobat pecinta catur, selamat datang di channel Dr. Scott. Di video ini saya akan menampilkan permainan antara Anton Anderson melawan Leonard Kieserski, pegang buah hitam. Permainan dimainkan pada tahun 1851 di London dan ini disebut sebagai permainan abadi atau immortal game. Langsung saja kita mulai. Anderson melakukan E4 dijawab Kieserski E5, F4 pembukaan gambit raja yang sangat populer mulai tahun 1800-an. E makan F4, gajah C4 dijawab menteri ke H4 skak, raja ke F1. Hitam menjawab B5 untuk mengalihkan diagonal gajah ke B5. Kita melanjutkan dengan kuda ke F6 dan Anderson menjawab dengan kuda F3 mengusir menteri ke H6. Dilanjutkan D3, kuda H5 mengancam kuda G3 untuk mendapatkan benteng ditukar dengan kuda. Anderson menjawab dengan kuda ke H4. Tentunya langkah benteng G1 lebih baik. Dan hitam menjawab dengan menteri ke G5 mengancam kuda ke F5. Hitam melanjutkan dengan C6 mengusir gajah. Sebetulnya yang harus diusir adalah kuda F5 ini dengan G6. Dan putih melanjutkan dengan G4. Jelas tidak bisa dimakan oleh F4 karena ada gajah di C1 akan makan menterinya. Dan kuda kembali ke F6. Di sini baru benteng ke G1 mempertahankan pion G4. C makan B5. Pada posisi ini daripada hitam menjalankan C makan gajah B5, dia sebaiknya melangkahkan H5. Jika dijawab dengan H4, menteri ke G6, G5, kuda ke G4. Otomatis gajah mundur ke A5 dan ada serangan balasan dengan D5, menteri E1, D makan E4, menteri makan E4 dan raja D8. Ini masih lebih bagus menurut analisa daripada Stockfish. A4. Satu-satunya peta adalah ke G6. Kita lihat menteri ini adalah perwira yang sangat kuat, tetapi dia terpojok di pinggir papan dan ini sangat-sangat merugikan bagi hitam. Dan kekurangan satu perwira bagi putih tidak masalah. Dan dilanjutkan dengan H5 mengusir menteri dan menteri ke G5, baru menteri ke F3 ancam gajah makan pion di F4. Karena menteri akan terancam, otomatis kuda memberi jalan menteri ke G8, baru gajah makan F4, menteri ke F6 mengancam pion B2. Dan Anderson menjawab dengan kuda C3. Semua perwira daripada putih sudah bergerak, sedangkan di hitam hanya menteri saja. Untuk itu Kieserski melangkahkan gajah C5 mengancam benteng di G1. Langkah kesalahan lain dari hitam maksudnya adalah untuk mengembangkan perwira, tapi ada langkah kejutan daripada putih yaitu dengan kuda ke D5. Menteri makan B2,
hitam sudah mendapatkan 2 pion sekaligus menyelamatkan menterinya dari kejaran perwira-perwira putih, tetapi menteri putih jauh dari raja ya, sehingga dimanfaatkan oleh putih dengan langkah kejutan lain, yaitu gajah ke D6. Putih mengorbankan benteng-bentengnya ya. Gajah makan D6, gajah makan benteng G1. Di sini Stoffis menganjurkan daripada makan benteng di G1, lebih baik makan benteng A1 skak, raja ke E2, lalu menteri ke B2, gajah makan C5, dan menteri makan C2, putih akan kalah. Tapi untuk jawaban seperti ini, coba lihat di permainan Stoffis melawan Komodo yang pernah saya share di sini. Putih mengorbankan benteng satunya lagi dengan E5 untuk menutup akses menteri ke sayap raja atau titik lemah hitam, yaitu di G7 ini. Hitam melanjutkan dengan menteri makan benteng A1, raja ke E2, lalu kuda ke A6, gajah ke A6 juga tidak menyelesaikan masalah, tetap kalah. Dan langkah yang sangat bagus yang sudah disiapkan oleh Anderson, yaitu kuda makan G7 skak, raja ke D8, dan satu lagi pukulan telak buat hitam, yaitu menteri ke F6 skak, terpaksa dimakan oleh kuda dan gajah ke E7 skakmat. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.